Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Ini adalah satu fasal. Wa yajibu dan wajib ma'al qada'i beserta qada'an lisaumi untuk puasa al-kafaratul uzma, kafarat yang besar. Jadi wajib selain daripada maqada juga kafarat yang besar. Wa ta'ziru dan juga ta'zir. Ta'zir ini dari pemerintah, dihukum seperti dibawa pakai keledai, membelakangi arah jalannya keledai, dikurung misalnya beberapa hari atau yang lain-lainnya. Nah, itu takzir. Jadi hukuman-hukuman yang berbeda dengan had. Kalau had itu sudah ditentukan, yaitu misalnya seperti minum khamar, maka akan dipukul atau dicambuk 40 kali. Kemudian misalnya berzina, nah bagi yang belum menikah itu 100 kali dipukul atau dicambuk. Adapun yang sudah menikah itu dirajam, dilempari pakai batu sampai jiun. Nah, kemudian seperti membunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah dibunuh pula. Dan seterusnya dan sebagainya, itu namanya had. Nah, kemudian ada yang namanya takzir. Nah, ini takzir sesuai dengan kebijakan daripada pemerintah. Bisa dengan dihukum kurungan, atau misalnya dengan dinaikkan ke kuda, ke himar, dengan posisi membelakangi arah jalannya himar. Misalnya himar itu keledai, dengan mukanya dicoret atau ditulisi dan sebagainya. Nah, intinya seperti itu. Atas siapa? Alaman afsada somahu fi ramadana, atas orang yang merusak puasanya pada bulan Ramadan. Yauman kamilan, pada satu hari yang sempurna. Bijima intamin, dengan jima yang sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah, ini ada penjelasannya. Dengan jima yang sempurna, yaitu memasukkan helm ke dalam lubang kemaluan, baik depan ataupun belakang. Bahkan sekalipun binatang yang dijima itu, maka itu mewajibkan kepada apa yang disebutkan tadi. Bihi dengannya, asimin bihi, berdosa dengannya. Maksud berdosa ini ya dengan sengaja, dan dengan keadaan ingat atau sadar bahwa itu memang hari puasa, hari daripada Ramadan. Nah, lisaumi, untuk atau bagi puasa. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini ada 11 syarat untuk mendapatkan kafaratul uzma. Artinya dikenai kafaratul uzma. Kafaratul uzma ini apa? Nah, yaitu kalau punya budak wajib memerdekakan budak, yaitu budak yang beriman. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi budak. Nah, maka alternatif yang kedua, kalau tidak ada budak, wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian kalau tidak mampu puasa 3 bulan berturut-turut, 2 bulan berturut-turut, nah maka apa? Maka wajib untuk memberi makan orang fakir miskin. 1 orang itu sama dengan 1 mud. Nah, berarti kalau 60 orang itu adalah 60 mud. Itu adalah yang disebut dengan kafaratul uzma, kafarah yang besar, yang diakibatkan oleh apa? Oleh jima. Tapi dengan syarat. Yang pertama apa syaratnya? Nah, yaitu yang pertama untuk dikenakannya kafaratul uzma ialah yang kena hanya si pria,
si laki-laki yang menjima, bukan yang dijima, yaitu perempuan. Nah ini, jadi yang kena dalam mazhab Syafi'i itu hanya suaminya, bukan istrinya. Suaminya, bukan istrinya. Nah begitu juga naudzubillah min dzalik, orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nah ini naudzubillah, laki-laki dengan laki-laki, maka yang dikenakan kafaratul uzma hanya yang ibaratnya kalau bahasa kasarnya yang menumbuk. Nah sedangkan yang ditumbuk, nah itu tidak dikenakan kafaratul uzma. Nah intinya seperti itu. Sekalipun kalau dengan sengaja, dengan sadar, dengan sukarela, itu adalah batal puasanya, tapi tidak dikenakan kafaratul uzma. Jadi yang dijima itu tidak dikenakan kafaratul uzma. Kemudian yang kedua itu adalah jimanya itu merusak puasa. Nah kalau tidak merusak puasa, seperti misalnya lupa, jadi gak diingat sama sekali bahwasanya hari itu adalah hari bulan puasa. Nah kemudian dia melakukan jima dengan istrinya, imbas sudah tuntung hanyar inya ingat, nah maka itu pun juga kena kafaratul uzma. Nah jadi imbas sudah tuntung hanyar ingat. Nah beda kalau misalnya pura-pura kan diingat, nah maka itu jelas kena. Atau pertengahan jima ternyata inya ingat, maka itu wajib dengan segera untuk berhenti. Nah wajib dengan segera untuk berhenti kalau misalnya di pertengahan jima dia ingat. Nah atau misalnya dia ini adalah orang yang berada di tempat yang jauh dari kaum muslimin, tempat yang terpencil, yang terisolasi. Dia tahunya yang namanya puasa menahan diri dari makan dan minum, tidak tahu bahwa di antara yang membatalkan puasa adalah jima. Nah maka itu pun juga tidak terkena kafaratul uzma. Nah bahkan tidak batal karena ketidaktahuannya itu odor. Nah yaitu orang yang jauh tempatnya dari keramaian kaum muslimin, yang terpencil atau yang terisolasi kampungnya itu, misalnya di balik gunung misalnya. Nah atau yang hanya masuk Islam, nah umpat puasa, maka tidak batal dengan sebab jima kalau dia tidak punya waktu tidak punya waktu yang mencukupi untuk mengetahui, belum punya waktu yang mencukupi untuk mengetahui di antara pembatal puasa itu adalah jima. Nah maka itu dimaafkan untuk orang tersebut. Nah adapun yang dengan sengaja, dengan sadar, atau misalnya dia tidak tahu tapi bukan karena odor melainkan karena malas belajar, nah dia berada di tempat yang di situ ada pengajian, ada madrasah, ada pesantren dan sebagainya. Nah dan atau dia sudah lama masuk Islam, nah ternyata ada hakun belajar, maka itu tidak dimaafkan dan itu pun juga terkena kafaratul uzma. Nah kemudian yang ketiga itu adalah yang dirusak itu puasa. Nah kalau yang selain puasa ada masuk kan sholat dan sebagainya. Dan yang keempat, nah dia memang merusak puasanya itu dengan dirinya sendiri. Nah beda kalau orang lain, dia merusak puasa orang lain, nah maka itu tidak kena kafarat. Misalnya orang musafir dengan tujuan yang jelas, tujuan yang dibenarkan oleh syariat, sedangkan istrinya puasa. Nah kemudian dia menjima istrinya, nah sedangkan dia tidak puasa karena dia musafir. Nah maka itu di jalan misalnya istrinya tetap puasa, nah maka itu apa? Maka itu tidak mewajibkan kafaratul uzma. Nah kemudian yang berikutnya lagi, artinya itu berada di bulan Ramadan. Kalau bukan berada di bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban. Dan yang berikutnya itu adalah keluarnya dengan sebab jima. Nah batalnya itu dengan sebab jima. Nah sekalipun tidak keluar air mani.
Nah, dengan jima atau dengan liwat. Naudzubillah. Nah, liwat ini ada liwat yang kecil, yaitu misalnya seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang. Maksudnya masuknya ke lubang belakang. Kalau dari belakang tapi masuknya ke lubang depan, maka itu tidak masalah. Maksudnya untuk kehalalannya lah. Nah, adapun untuk Ramadan ya jelas itu tidak dibolehkan. Kayak apapun jima tidak dibolehkan di bulan Ramadan, yaitu di siang hari dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian ada liwat yang besar. Naudzubillah. Inilah yang memicu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu laki-laki mendatangi laki-laki. Ini adalah merupakan satu tanda apabila perbuatan ini menyebar di suatu negeri, maka negeri itu cepat atau lambat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang awal-awal melakukan perbuatan tersebut adalah kaum Nabiullah Lut alaihissalam, di mana malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kampung mereka atau kota mereka yang disebut dengan kota Sadum. Jadi kotanya itu disebut Sadum. Nah, orang barat menyebutnya Sodom. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan tersebut, biasanya disebut dengan sodomi. Laki-laki mendatangi laki-laki, naudzubillah. Dan sekarang sudah banyak hal yang semacam itu. Ini adalah musibah besar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengadab mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurut beberapa kitab tafsir mengangkat memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat kota mereka. Jadi ibarat bahasa Banjarnya dikuit. Nah, dikuit oleh malaikat Jibril, dikuit. Nah, ibarat dikuit lalu diangkat ke atas langit. Pas di tengah-tengah angkasa dibalik oleh malaikat Jibril, ini dibalik. Nah, itu lalu ditikin oleh malaikat Jibril, dibelikakan, itu lalu ditikin sidin. Imbah ditikin itu akhirnya menyebabkan timbulnya danau yang luas yang disebut dengan Bahrul Mayyit, yaitu laut mati. Padahal itu bukan laut, itu danau. Nah, dan di antara keunikannya, siapa yang di sini kada bisa berkunjung, silahkan aja bercabur ke sana. Kada bakal tenggelam. Nah, ini di antara keunikan laut mati, mengambang. Nah, jadi apapun benda yang ditimbai ke dalam itu kadang mau tenggelam, mengambang. Nah, ini diantara keunikan laut mati. Itulah bekas-bekas daripada kaum Nabiullah Lut, yang mana berbeda nasibnya dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun hendak diadab oleh Allah, maka yang diadab itu hanyalah Fir'aun dan pasukannya. Adapun kotanya itu sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya, masih berdiri, yaitu piramida, Sphinx dan lain-lain. Peninggalan-peninggalannya, kuburan-kuburan Fir'aun dan lain-lain masih ditemukan, masih dijumpai di negara Mesir. Jadi negerinya tidak dihancurkan oleh Allah, cuma Fir'aun dan bala tentaranya yang dihancurkan oleh Allah. Sedangkan kaum Nabi Lut yang melakukan sodomi, naudzubillah, mereka dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan yang begitu besar. Nah, sehingga apa? Sehingga bukan hanya diri mereka yang dicelakakan oleh Allah, tapi kota mereka pun dibinasakan, dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sudah sekarang orang menyambat LGBT. Nah, LGBT, L itu maksudnya lesbian, bibinian lawan bibinian. Nah, itu L. Kalau B itu artinya biseksual. Biseksual ini apa? Maksud biseksual G dulu. G ini artinya gay. Maksudnya penyuka sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Kemudian B itu biseksual. Biseksual ini serba rasuk. Orang yang lahir sebagai laki-laki pas dewasa lawan sesama laki-laki rasuk, lawan bibinian rasuk juga. Nah, ini biseksual. Atau orang yang terlahir sebagai perempuan pas dewasa lawan bibinian rasuk, sesama bibinian lawan lelakian rasuk juga. Nah, ini ACDC orang. Ini adalah biseksual. Nah, kemudian yang paling parah ini yang T, transgender.
Nah, ini adalah perpindahan jenis kelamin. Na'udzubillah. Maksudnya bagaimana? Yaitu ada orang yang terlahir sebagai laki-laki, begitu dewasa dia melakukan operasi berkali-kali sehingga wajah dan badannya persis seperti perempuan. Atau ada orang yang terlahir sebagai perempuan, nah dia ketika dewasa melakukan operasi berkali-kali sehingga wajah dan badannya persis seperti laki-laki. Nah, ini ada ini di Jawa, anak kiai perempuan, nah melakukan operasi beberapa kali sehingga dia jadi laki-laki. Ada ini, ulun gak diingat Jawa apa tuh nah. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah tanda daripada menjelang hari kiamat. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dulu tidak pernah terjadi. Kalau di Thailand, nah itu kadang-kala lagi sudah dipender. Nah, ini bebuahan nang transgender itu banyak panar. Jadi pian tulah ke Thailand ini hati-hati. Nah, pina menyinjipi mata, kurangnya rambut panjang, ya Allah lah. Rambut panjang, muka putih kan begincu. Nah, dikira bibinian. Nah, sekalinya apa? Sekalinya transgender. Aslinya laki-laki lalu melakukan operasi berkali-kali. Nah, bahkan menurut kabar orang-orang yang dari luar Thailand aja, nang bubuhan Cina dan sebagainya, yang hendak melakukan operasi transgender itu datangnya ke Thailand. Nah, jadi mereka itu sangat ahli di dalam operasi transgender. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah merupakan suatu fitnah yang besar, fitnah yang harus kita tanggulangi bersama. Jangan sampai fitnah ini masuk ke rumah kita. Jangan sampai ada di antara anak-anak kita atau keponakan kita, kerabat kita yang ikut ke dalam lingkaran LGBT ini. Karena ini adalah penyimpangan yang sangat nyata, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki itu pasangannya perempuan, betina pasangannya jantan. Nah, itu kalau di dalam dunia makhluk hidup. Nah, kalau dalam dunia fisika, positif itu lawannya adalah negatif. Kan seperti itu. Itu kalau dalam dunia fisika. Nah, sekarang na'udzubillah ada usaha untuk melegalkan LGBT di negeri kita ini. Jadi ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan umat Islam di negeri kita ini, yang diantara misi mereka itu adalah berusaha melegalkan LGBT di tanah air kita tercinta ini. Yang ujung-ujungnya bagaimana? Rancangan mereka itu adalah dibolehkan nanti nikah sesama jenis, sebagaimana di Amerika, sebagaimana di Australia, di Thailand dan sebagainya. Nah, ini jadi mereka masih berjuang bagaimana caranya nanti supaya hal itu bisa terwujudkan. Nah, jadi kalau itu terwujudkan, LGBT dilindungi, bahkan dilegalkan, maka akan banyak pasangan-pasangan pengantin, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita mesti waspada. Nah, karena ini adalah merupakan penyakit jiwa. Nah, yang harus disembuhkan sesegera mungkin. Jadi yang namanya jima di sini sekali lagi Bapak-bapak Ibu-ibu bukan hanya seorang suami mendatangi seorang istri di hari Ramadan, bukan hanya itu. Bahkan misalnya seorang laki-laki mendatangi laki-laki, sesama laki-laki, itu pun juga masuk dalam kategori jima di sini. Bahkan bukan itu aja, laki-laki misalnya menyetubuhi binatang, menyetubuhi kuda misalnya, atau keledai, atau sapi dan sebagainya. Nah, itu pun juga batal puasanya dan wajib untuk membayar kafarat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian lagi yang berikutnya itu syaratnya adalah dia berdosa dengan sebab jimanya. Nah, berbeda misalnya dengan anak kecil yang belum balik. Nah, tapi itu sulit untuk dibayangkan terjadi jima. Nah, atau misalnya orang yang musafir atau orang yang sakit. Nah, kemudian dia melakukan jima dengan niat meminta keringanan, dispensasi. Nah, maka itu jelas tidak berdosa. Intinya seperti itu. Dengan musafir atau dengan dia sakit.
Nah, sekalinya di dalam sakitnya itu entah kenapa lalu melakukan jima. Nah, karena orang yang musafir itu ke dalam mazhab Syafi'i, kalau dia keluar dari kampungnya itu sebelum terbit fajar atau sebelum tibanya waktu subuh, maka dia boleh tidak berpuasa. Nah, begitu juga orang yang sakit, yang sakitnya itu sulit untuk disandang, nah harus minum obat supaya cepat sembuh, atau misalnya harus makan supaya tidak tambah parah dan sebagainya, maka apa? Maka itu pun diperkenankan dia untuk tidak berpuasa. Maka itu kalau dia melakukan jima itu tidak berdosa, karena memang dibolehkan dia untuk tidak puasa, intinya seperti itu. Nah, kemudian lagi, nah dosanya itu karena sebab puasa saja, kan seperti itu. Nah, karena memang semata-mata karena puasa. Nah, artinya kita dilarang untuk melakukan jima pada bulan Ramadan. Nah, itu kenapa? Karena alasan kita wajib puasa, yaitu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun malam hari tidak masalah. Nah, malam hari itu dibolehkan saja, bebas pulsa kalau malam hari. Nah, kemudian yang sering menjadi pertanyaan Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu adalah bagaimana kalau orang ini misalnya malam jima. Nah, kemudian pas menjelang subuh kada mandi-mandi juga. Nah, sampai subuh kada pemandian juga. Nah, ini puasanya sah atau kada? Ini banyak orang yang bertanya. Maka jawabannya jelas, puasanya adalah sah. Kalau misalnya seseorang melakukan jima di malam hari, atau misalnya bukan jima, misalnya mimpi basah di malam hari, lalu ia koler mandi, maka puasanya tetap sah asalkan di malam hari itu dia berniat puasa. Nah, yang kada sah itu bukan puasa, tapi sholat. Jadi sholatnya itu yang kada sah. Artinya apa? Artinya kalau orang ini malamnya junub, lalu koler mandi, sesiangan itu kada pemandian, maka sesiangan itu sah saja puasanya. Cuma apa? Cuma ia berdosa lantaran kada kawa sembahyang dengan kada hakun mandi. Intinya seperti itu. Karena apa? Karena tidak disyaratkan untuk keabsahan puasa bersih daripada janabah, tidak disyaratkan. Yang disyaratkan itu adalah untuk perempuan bersih dari haid dan nifas. Adapun untuk janabah tidak disyaratkan. Nah, berbeda dengan sholat. Kalau sholat disyaratkan bersih daripada janabah, selain juga bersih daripada haid dan nifas, dan bahkan untuk sholat disyaratkan bersih dari hadas kecil. Nah, berbeda dengan puasa. Sekalipun ibaratnya bekantut tarus, karena kewajiban kita puasa dalam keadaan berwudu. Jadi tidak ada kewajiban atau disyaratkan puasa itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, kecuali haid dan nifas saja. Maka wajib setiap perempuan yang hendak puasa untuk melihat kondisinya. Kalau dia sedang haid atau sedang nifas, maka tidak berpuasa. Intinya seperti itu. Nah, jadi kita lanjutkan sedikit. Nah, ini supaya jelas. Nah, yang berikutnya itu memang dia merusak puasanya, kan istilahnya nih, dalam satu hari itu kan. Nah, kemudian berbeda seandainya inya melakukan jima tanpa odor nih, kemudian gila atau mati pada hari itu. Nah, maka apa? Maka pada hari itu maksudnya belum genap sampai terbenam matahari. Nah, jadi misalnya pagi jima, kemudian tengah hari dia jiun, atau tengah hari dia gila. Nah, maka itu tidak. Kalau jiun ya jelas sudah nggak ada urusan. Nah, tapi kalau gila, nah waktu itu tuh misalnya kan pagi dia jima, kemudian tengah hari dia gila, maka batal puasanya. Nah, apakah itu terkena kewajiban kafaratul uzma, bayar kafarat yang besar? Maka tidak. Nah, jadi memang dia itu menemui puasa seharian. Nah, intinya kayak itu. Jadi kada ada gila, kada ada apa-apa, waktu itu sehat-sehat aja lah. Nah, intinya kayak itu tuh. Atau masih hidup aja sampai waktu maghrib
tiba, masih hidup aja, masih sehat aja, kadang gila. Nah itu yang terkena kafaratul udma. Kemudian yang berikutnya itu adalah tidak ada subhat. Nah kalau ada subhat maka apa? Maka itu kada batal. Nah misalnya ia menyangka bahwasanya malam masih ada. Nah karena misalnya nih hujan, mendung, lalu ini jima. Nah sekalinya apa? Sekalinya tiba tuntung jima, dilihatinya jam misalnya nih, kenapa ini jam 5:15 sudah deh. Nah berarti tadi itu jima di waktu puasa. Nah tapi itu kada menyebabkan kafaratul udma. Nah karena ada subhat, ada kesamar-samaran, intinya kayak itu. Dan yang berikutnya itu jima memang yakin pada bulan Ramadan. Kalau misalnya masih ragu apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum, maka tidak bayar kafaratul udma. Dan yang terakhir itu adalah batalnya puasa itu dengan sebab jima. Kalau sebelum jima dia makan dulu, maka tidak wajib kafaratul udma. Jadi wajib untuk mengkodo saja. Nah wajib untuk mengkodo. Nah adapun kalau misalnya ini itu merusak puasa dengan sebab jima tersebut, bukan dengan sebab yang lainnya terlebih dahulu, maka wajib untuk bayar kafaratul udma. Nah jadi ini banyak yang mengakali ini karena belajar. Ini ada kisah orang ini memondok juga. Nah karena belajar bahwa kalau kada hendak kena kafaratul udma, maka batalkan dulu dengan yang lain seperti makan. Jadi orang tadi makan dulu hajar jima. Nah maka puasanya memang batal, tapi kada kena kafaratul udma. Intinya seperti itu. Karena batalnya bukan dengan jima, melainkan dengan makan atau minum dulu misalnya nih. Nah maka itu kada kena kafaratul udma. Nah inilah syarat-syarat di mana seseorang melakukan jima kemudian dia terkena kafaratul udma yang sangat berat, yaitu kalau ada budak wajib memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak maka wajib untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka wajib memberi makan orang fakir miskin 60 orang, 1 orang itu adalah 1 mud. Jadi kali 60 sama dengan 60 mud. Nah ini adalah kafaratul udma. Jadi selain waktu itu dia terkena dosa, kemudian dia tetap diwajibkan menahan diri dari makan, minum dan lainnya. Nah kemudian juga dia wajib untuk mengqadha dan sekaligus yang ini, yaitu membayar kafarat yang besar. Nah ini diantara ringkasan daripada pembahasan tentang kafaratul udma. Nah kemudian ini kita berada di penghujung bulan Desember ya kalau lah. Nah kita akan sampai kepada tahun baru. Artinya kita sebagai umat Islam mesti menyambut tahun baru ini dengan biasa-biasa saja. Artinya kada perlu umpat-umpatan beraramian kayak orang. Nah ini banyak daripada kaum muslimin yang umpat-umpatan, meniru daripada budaya barat. Ibaratnya itu dalam hadis Rasul, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut. Banyak ini. Nah bukan cuma berdosa kepada Allah, tapi juga berdosa kepada makhluk. Ini banyak. Di antaranya apa? Di antaranya itu tadi, malam tahun baru misalnya bemusikan, nah bedangdutan, bediskoan, beorkesan, bekaraokean, suaranya nyaring, kasihan orang yang hendak guring, yang hendak istirahat. Nah yang tuha-tuha misalnya nih, ibaratnya itu kan orang tuha kada kuat lagi begadang. Nah mau kada mau empat begadang juga, yang lo mendengar suara gedaguman itu. Nah ada lagi yang bisik kekanakan halus, terkajut-kajut kekanakannya. Nah cerewet misalnya malam itu, nah kasihan kuitannya mengguring akan pulang. Nah ini kada begaduh bubuhannya itu. Naudzubillah min dzalik, tidak punya empati kepada sesama tetangga. Nah ini naudzubillah. Nah jadi yang sakit gigi maginnya ini ya kalau lah. Nah Jaruna Sutra ke siapa itu? Adik siapa? Asip Irama ke siapa? Artinya lebih baik sakit giginya daripada sakit hati.
Nah mungkin yang mengarang itu lagu kada pernah sakit gigi. Nah lalu dipadahkannya lebih baik sakit apa gigi daripada sakit hati. Padahal sakit hati apa sakit gigi ini berat benar ya kalau Pak Haji lah. Nah ini bagi yang pernah merasai kada kegampangan yang namanya sakit gigi. Nah artinya hendak berdiri kada nyaman, hendak berambah kada nyaman, berduduk kada nyaman, serabanya kada nyaman. Nah hendak guring lah, behereng kada nyaman juga, berarti harap kada nyaman juga serabanya. Nah ini orang yang sakit gigi. Lalu misalnya malam hari raya pas sakit gigi, pas ada orang gedaguman. Nah ini termasuk daripada dosa. Nah dosa yang berkaitan dengan makhluk. Naudzubillah. Beluman lagi kena pas jam 12 meniup trompet, lawan membunyikan petasan, lawan juga menerbangkan kembang api. Kasihan yang sudah guringan bangun-bangun jam 12 malam. Nah ini adalah merupakan perbuatan yang munkar. Nah termasuk karena besokannya pada-padanya tulakan, kebatakan, ketakisum ya kalau lah. Nah yang bahaya ini yang anak-anak muda, laki-laki perempuan berboncengan pakai sebuah sepeda motor, tulakan bukan bukan mahram ataupun bukan suami istri. Nah ini banyak yang akhirnya hilap ya orang tuh. Nah banyak yang ada kabarnya. Nah ada kabarnya ibah datang di Batakan, ibah datang di Takisung, boleh sekalinya biniannya masuk angin. Nah ini banyak yang kayak itu. Nah jadi kita mesti menjaga daripada anak-anak kita, daripada cucu-cucu kita, supaya jangan supaya jangan ikut-ikutan, karena itu adalah termasuk daripada budaya barat yang bukan budaya kita dan juga bukan daripada ajaran Islam. Jadi sebaiknya malam tahun baru itu kita tetap di rumah, kemudian seperti biasa beraktivitas. Yang rajin membaca Al-Quran ya baca Al-Quran, yang rajin membaca salawat ya baca salawat dan sebagainya. Dan kalau bisa malam tahun baru itu juga kita banyak-banyak beristighfar, bukan cuma untuk kita tapi juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, karena pada waktu itulah banyak ditemukan berbagai macam kemunkaran. Nah di taman-taman, itu di beberapa kota besar, paginya besokannya, nah itu banyak bebuhan petugas kebersihan yang menemukan alat-alat kontrasepsi seperti kondom dan lain-lain. Naudzubillah. Nah ini bukan di luar negeri, ini di negeri kita sendiri, yaitu Republik Indonesia. Nah jadi kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan negara kita ini aman, begitu juga negara-negara kaum muslimin di penghujung tahun ini atau di awal tahun nanti tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala bala bencana dan mara bahaya. Nah mudah-mudahan kita semua terlindung dari hal tersebut. Nah termasuk juga di wadah kita rawan banjir. Mudah-mudahan tahun baru ini, kada tahun baru yang semalam itu tahun 2020 ya Allah lah, banjir besar-besaran, mudah-mudahan jangan sampai terjadi itu, amin ya rabbal alamin. Nah adakah kira-kira pertanyaan bapak-bapak ibu-ibu? Silahkan aja, karena masih panjang waktunya. Yeah. Biasanya Pak Murjani ini, Pemurjaninya kan itu deh garing-garing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan puasa biasanya setan atau iblis tuh dipasung itu nah. Apakah semua iblis kah apa kayak apa itu nah? Setan ini bulan puasa kita belum dengar itu nah. Itu kayak apa hadisnya kan gitu aja belum gitu. Memang itu ada hadisnya memang bahwa setan-setan dirantai kan di bulan Ramadan. Nah tapi manusia itu bukan cuma setan yang menyesatkan, tapi juga hawa nafsu. Nah jadi sekalipun kededa setan, manusia punya hawa nafsu. Maka hawa nafsu manusia inilah yang juga mendorong manusia untuk melakukan perbuatan menentang daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setan ini ibaratnya yang tukang kompori, ya kalau lah tukang apa aja orang tuh, tukang uluakan, nah tukang bisiki. Nah hawa nafsu ini yang paling utama, yang mendorong kita untuk berbuat maksiat. Ini hawa nafsu.
Jadi setan-setan itu hanya tukang bisiki. Nah begitu bulan puasa diikat, ya Allah lah. Tapi karena hawa nafsu kita sudah kerancakan dibisiki setan, lawan hawa apa kita rancak memperturutkan keinginan hawa nafsu, sudah terlatih sebelum Ramadan. Nah akhirnya kita pun juga di bulan Ramadan menggawi maksiat. Yang misalnya minum, ujung-ujungnya minum juga, ya Allah lah. Kenapa? Karena hawa nafsunya diturutakannya sebelum Ramadan, sudah diturutakannya sebelum Ramadan, sudah rancak minum. Akhirnya apa? Pas di Ramadan pun hawa nafsunya tuh selalu mendorong dia untuk minum. Nah dan lain-lain lah daripada berbagai macam maksiat. Nah oleh karena itu memang kita di bulan Ramadan ini ya ada beberapa peraturan dari agama kita. Di antaranya kita dilarang untuk menyediakan makan kepada orang yang tidak puasa tanpa odor. Nah tanpa odor, seperti misalnya orang yang memang bukan musafir misalnya, atau bukan orang sakit. Nah adapun orang sakit gak ada masalah. Nah misalnya apa kita bisa ya seorang suami punya istri, istrinya sakit. Nah lalu di bulan Ramadan ya karena sakit perlu makan, suaminya menyediakan makan, tidak masalah. Nah ini, atau misalnya orang musafir, ada misalnya di sana kita jauh-jauh dari Jakarta, nah kan ya kada puasa karena musafir. Nah lalu kita sediakan makan, tidak masalah. Yang bermasalah ini yang kada musafir, kada garing, kada apa, ya Allah lah. Yang sehat-sehat aja haro, yaitu tadi. Nah yang berjualan dia pulang membuka warung sekaduk ngarannya, ya Allah. Nah ini warung sekaduk, kalau yang diberi makan itu orang-orang yang tidak puasa tanpa odor, maka berdosa juga. Sekalipun jual belinya sah, sekalipun hasilnya halal, tapi apa? Tapi tetap berdosa karena menolongi orang berbuat maksiat. Nah jadi jual belinya tetap sah. Allah, jual belinya tetap sah karena makanan itu termasuk dari barang yang sah diperjualbelikan, asalkan makanannya makanan yang halal. Nah beda kalau misalnya makanan dari apa itu bubuhan bipang, ya kalau lah bipang ambawang, nah itu lain pulang. Nah tapi kalau jualan apa makanannya makanan halal, itu sah-sah aja diperjualbelikan sekalipun di bulan Ramadan. Dan juga hasilnya pun karena jual belinya sah, maka hasilnya kada bisa dikatakan sebagai penghasil yang haram. Tapi gawiannya itu menolongi orang berbuat maksiat, itulah sisi keharamannya. Jadi bukan asli haram pada akad jual belinya kada, tapi dari sisi menolongi orang yang berbuat maksiat, itu yang menyebabkan menjuali orang yang tidak berpuasa tanpa odor menjadi berdosa. Jadi akad jual belinya sah, nah, intinya seperti itu. Tapi berdosa bukan karena rusaknya akad jual beli itu, melainkan karena faktor eksternal, kalau bahasa ini faktor luar. Nah bukan faktor dalam, bukan faktor internal, yaitu menolongi orang berbuat maksiat. Nah adapun kalau orang-orang kafir, nah itu orang-orang non muslim, kalau inya makan itu kita kada hak untuk mencegah. Inya makan di jalan misalnya, makan atau inya membuka warung sesama inya, kan gitu nah. Maka itu kita kada diwajibkan untuk menutup warung-warung orang-orang non muslim yang melayani sesama non muslim, kada ada kewajiban. Nah kecuali kalau yang diperjualbelikan itu daripada benda yang haram. Nah misalnya seperti bipang tadi, nah maka ada kewajiban daripada pemimpin untuk menyuruh mereka jangan terang-terangan memakan makanan yang haram, artinya di tempat yang tertutup aja. Nah adapun kalau misalnya makanan itu makanan yang halal, sekalipun dia makan di tempat yang terbuka, maka tidak ada kewajiban untuk dilarang oleh pemerintah atau oleh rakyat, intinya seperti itu. Nah jadi masalah niat kemarin, nah itu bahwasanya memang tidak ada ketentuan atau tidak ada disyaratkan harus apakah niat madhab Syafi'i berdahulu, apakah niat madhab Hanafi, niat madhab Maliki berdahulu. Dan tidak ada keterangan sedikit pun tentang niat yang satu membatalkan niat yang lain. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban untuk
mendahulukan yang satu dengan yang lain. Nah, jadi itu memang para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Di awal malam Ramadan itu kita untuk melakukan niat ala mazhab Maliki. Itu hukumnya juga sunnah. Nah, kenapa? Itu tadi kalau ada satu malam yang kita lupa. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Fathul Mu'in dan juga hasiyahnya I'anatul Talibin. Nah, itu apa namanya? Falau nawa awwala lailati ramadana sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Nah, seandainya dia berniat pada awal malam bulan Ramadan puasa seluruh hari Ramadan itu, artinya niatnya gasan sebulanan, itu kayak apa? Lam yakfi, itu tidak cukup, maksudnya menurut mazhab Syafi'i. Li ghairil yaumil awwali, selain hari yang pertama. Qala Syekhuna, berkata guru kami yaitu Syekh Ibnu Hajar, lakin yang bagi dalika, tapi seyogyanya yang demikian itu maksudnya sunnah. Selain kita di malam pertama itu berniat dengan niat mazhab Syafi'i, tapi juga berniat dengan niat mazhab Hanafi. Nah, itu supaya apa? Liyahsulalahu saumul yaumil ladzi nasiyan niyata fihi inda malikin. Nah, artinya sunnah kita double malam pertama itu berniat, tujuannya supaya seandainya pada satu hari kita lupa berniat, maka itu sudah cukup dengan niat ala mazhab Imam Malik tadi. Nah, yang penting keterangannya itu dengan syarat seperti yang disebutkan di dalam Hasiyah I'anatul Talibin ini. Syaratnya apa? Syaratnya itu in qallada, apabila dia bertaklid. Nah, jadi yang penting dia bertaklid. Jadi dia berniat taklid kepada Imam Malik. Nah, berniat dalam artian menghadirkan di dalam benaknya bahwasanya dia melakukan niat ini atas pendapat Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, begitu juga seandainya kama tusannu lahu awal yaumil ladzi nasiyaha fihi liyasulalahu shaumuhu inda Abi Hanifah. Nah, begitu juga di hari yang pertama yang dia lupa lah, hari yang dia lupa. Misalnya kan dia lupa berniat. Nah, hari apa misalnya kan gitu. Nah, biasanya dia malam itu berniat terus. Pas malamnya itu dia kan diingat. Pada suatu malam kan diingat. Di hari pertama dia lupa itu. Nah, dia berniat puasa. Nah, maka itu pun juga hukumnya adalah sah. Karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu boleh berniat di pagi hari, itu boleh. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah boleh di pagi hari untuk puasa wajib dan juga puasa sunnah. Tapi dalam mazhab kita hanya boleh pada malam hari. Begitu juga menurut mazhab Imam Malik hanya boleh pada malam hari. Tapi bedanya dalam mazhab Imam Malik itu tadi hanya cukup satu malam berniat untuk sebulanan itu bisa. Tapi dalam mazhab kita itu hukumnya harus setiap malam. Nah, jadi tidak ada keterangan yang mengatakan bisa membatalkan. Nah, tidak ada keterangan yang mengatakan bisa membatalkan, karena kalau bisa membatalkan maka logika hukumnya itu malam yang berikutnya kita berniat atas mazhab Syafi'i yang ibaratnya setiap malam nawaitu shauma ghadin, itu akan membatalkan kepada niat yang kita lakukan yang atas mazhab Imam Malik tadi. Nah, yang daripada malam pertama. Nah, karena sudah berniat yang malam pertama, gak senapa pulang berniat malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Logika hukumnya yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu pun akan membatalkan kepada niat atas mazhab Imam Malik yang sebulanan itu. Nah, intinya kayak itu. Nah, jadi ini hukumnya sunnah. Jadi ini disebutkan bukan cuma di dalam kitab ini, tapi juga di dalam kitab Hasiyah Qalyubi Umairah dan sebagainya. Sunnah di malam pertama kita double berniat atas mazhab kita yang satu malam, dan juga berniat atas mazhab Imam Malik yang satu kali malam pertama cukup untuk 1 bulan. Intinya seperti itu. Nah, jadi adakah lagi kira-kira pertanyaan, mungkin sedikit lagi? Adakah kira-kira? Aman kerida nyaman ditutup ya Allah. Nah, ini apa karena sudah landung pang aneh Isa ya kalau semalam sung benar
asa kayak disasahi truk ya kalau lah. Nah alhamdulillah ini sudah berlandung. Ada nggak kira-kira pertanyaan lagi? Mungkin cukup 5 menit lah. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Jadi tadi sudah terjawab tadi lah, Nang. Iya, kan ingat lagi ulun. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahun baru itu kita sekedar membawa anak-anak aja melihat yang kembang api itu, apakah itu termasuk dengan yang apa itu tadi? Tasabuh kan? Ini buat merayakan kaum lainnya itu. Ya itu aja gini. Iya. Ya memang pengaruhnya nih kalau niatnya berjalanan aja ya ada masalah jawaban kan, niatnya berjalanan aja. Tapi kalau niatnya umpat-umpatan merayakan, nah itu kan ya jelas itu termasuk daripada tasabuh, intinya kan seperti itu. Nah tapi itu memang sesuatu yang sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena itu memberikan pendidikan yang kurang bagus dengan anak-anak kita. Karena anak-anak kita Tuhannya hendak juga umpatan ya kalau lah. Setiap tahun abah membawa melihat kurang berkembang api, ujung-ujungnya karena bisa-bisa anak kita yang jadi tukang nyalakan kembang api di tahun baru ya kalau lah. Nah intinya kayak itu. Jadi sebaiknya kita di rumahan aja lah ya kalau lah, sebaiknya tuh. Nah sekalipun gak ada niat umpat merayakan, tapi tetap artinya yang paling baik itu adalah kita melazimkan daripada berdiam di rumah. Karena berdiam di rumah itulah yang paling aman kan seperti itu. Nah apalagi kan ya kita kada tahu apa yang terjadi kan ketika kita berada di tempat-tempat seperti itu ya kalau lah ada misalnya kejadian apa ya kalau lah, karena banyak juga kejadian-kejadian yang kada diduga kayak orang berkelahian, kayak orang pembunuhan dan sebagainya. Nah ini jadi banyak itu kejadian dalam tahun baru orang pembunuhan, pas misalnya kita ada di sana pas dikira polisi jadi saksi ya kalau. Nah ini jadi yang paling aman memang kita di rumah aja, ada umpat-umpatan. Jadi kalau pertanyaan Pian tadi ya intinya kalau kada niat merayakan hanya bagi jalanan ya kada masalah bang. Tapi kalau niatnya umpat merayakan, nah ini yang bahaya kan gitu nah, yang masuk dalam kategori tasabuh atau menyerupai. Nah tapi yang paling baik sekali lagi itu adalah kita tinggal di rumah aja. Artinya ya kita banyak-banyak mengetik tasbih lah, kita banyak-banyak beristighfar kan. Nah karena di malam itu sekalipun kita kadang menggawi dosa, tapi orang yang menggawi dosa, nah yang bebuahan nang tadi ya kalau lah nang merayakan tahun baru tadi, nang bermaksiat di tahun baru dengan ibaratnya kan mengganggu orang lain dengan suara-suara musik dan sebagainya, suara-suara petasan, suara-suara kembang api, meniup trompet dan lain-lain. Selain mengganggu orang, itu juga merupakan perbuatan tasabuh, mengikuti tradisi orang-orang kufar kan seperti itu. Dan juga banyak kejadian-kejadian seperti minum, mabuk ya kalau lah, dan bahkan ada yang berakhir dengan perzinaan. Naudzubillah min dzalik. Nah jadi intinya kita berdoa aja lah, mudah-mudahan artinya penghujung tahun ini dan awal tahun nanti tidak ada Allah Ta'ala menurunkan bala bencana. Mudah-mudahan ya kalau lah. Nah ini karena bala bencana ini biasanya di masa-masa seperti ini, di masa-masa penghujung tahun atau di awal-awal tahun. Nah kayak tsunami di Aceh Bahari ya kalau lah. Nah itu kan di ujung-ujung tahun. Naudzubillah. Nah mudah-mudahan. Nah sedangkan ada peringatan dari badan apa itu kedingat ulah nah ngaran badannya tuh nang peringatan bencana tuh. Nah artinya ini cuaca di akhir tahun ini memang banyak ekstrim ya kalau lah. Nah intinya gitu. Jadi aman kawa ya kita di rumah aja. Siang-siangnya kan kita kada usah lah umpat-umpatan ke Takisung ke Batakan ya kalau lah. Nah ini kita kada tahu di jalan kena terjadi apa, atau di Takisung di Batakan atau di mana kita kada tahu kan deh. Kalau pindah yang kayak kejadian yang pernah itu, nah orang pembunuhan ya kalau lah pas yang ada di sana itu jadi saksi di jiwa polisi. Kadang nyamanan jadi saksi ya kalau sedangkan anunya terdakwanya ada di Higa ya kalau lah kita bersaksi. Nah si Ano menimpas ya kalau lah. Nah ini jadi selain daripada kita juga mungkin kondisi mental kita akan terganggu waktu jadi saksi itu, juga waktu kita akan tersita ya kalau lah.
Jadi sebaiknya kita di rumah aja. Nah karena sudah adzan, jadi ulun mohon diri. Ada sedikit Iya. mana-mana. Iya. Nang kayak niat tadi nah kan yang dipakai itu kan sholat itu kan kita berniat sebulanan. Iya. Lima itu sebulanan itu betul lalu kita sebulan malam pulang. Iya. Sebulan malam itu bagus itu dah itu kira. Oke, itu yang sunnahnya memang gitu. Sunnah. Oke, memang sunnah itu. Memang itu yang disunahkan seperti yang ulun bacakan tadi itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena boleh jadi di satu malam misalnya kita kan diingat. Iya. Nah, dengan kita sudah memasang, ibaratnya itu kita sudah membanjur kejuran guna. Iya. Sudah berpasang di bedahulu. Nah, maka kalau kita kan diingat itu dihukumkan sah saja. Kada wajib untuk mengkodokkan gitu nah. Apalagi jadi zaman-zaman koler ya Allah lah. Kada kayak bahari lagi kan bahari orang rajin puasa. Ini godaannya banyak ya Allah. Nah ini apalagi nang kayak ulun ini kan nang awak pina lama. Kada kawan nih bertamu ke orang. Ya kalau lah bertamu ke orang disuruhi orang makanan berbuka puasa kada tapi kawa melakukan puasa sunnah. Nah kada kayak nang orang-orang dahulu ya kalau daripada para ulama yang mereka itu senantiasa melakukan puasa sunnah. Nah ini memang fenomena akhir zaman ya kalau lah artinya iman manusia semakin mendekati akhir zaman semakin menipis. Begitu juga makom manusia, nah kewalian dan sebagainya itu semakin menurun. Nah kewalian dan seterusnya itu semakin menurun. Jadi tidak ada wali yang lebih tinggi daripada orang-orang yang sebelumnya. Jadi setiap mendekati akhir zaman justru kewalian itu akan semakin menurun standarnya, intinya seperti itu. Nah karena sudah isya, ulun mohon diri kalau ada salah dan khilaf ulun mohon maaf. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang beruntung, hamba-hambanya yang selamat baik di dunia ataupun di alam barzakh ataupun di padang mahsyar ataupun di pengadilan akhirat hingga kita semua masuk ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kalau ada salah di khilaf ulun mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafun salih wa ala kuliyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma bihaqil Fatihah bisirril Fatihah bi hurmatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na al-bala wal khala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wal zalazila wal amrada was suyula was suyuqal mukhtalifah was syadaidul mihan ma dhahara minha batan an baladina haja khassah wa sayyid bunani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.